Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Fendi Pratama dengan nomor induk siswa 0504777362 dari UT Semarang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data, yaitu pengerjaan atau praktikum dari SQL dan DML ya. Untuk tugas 2 yaitu nanti kita itu membuat basis data menggunakan exam ya, dengan ketentuan ERD seperti ini. Yang pertama kita buka dulu examnya, lalu kita start yang 2 ini ya, Apache sama MySQL. Nah, jika udah hijau gini berarti sudah bisa digunakan, sudah terkoneksi gitu. Lalu kita buka ini, localhost phpMyAdmin ya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat database-nya, bisa menggunakan SQL ini ya. Create database. Lalu nama database yang mau dibuat ya sebagai itu panduannya yaitu rumah sakit ya. Nah, seperti ini. Lalu klik go. Ya. Jadi database-nya kalau sudah ada centang gini berarti database-nya sudah dibuat. Dan udah tampil di sini namanya rumah sakit ya. Seperti ini. Nah, setelah database-nya sudah terbuat, selanjutnya membuat tabel ya. Membuat tabelnya sesuai panduannya, yaitu dari soalnya juga nanti kita buat tabel dokter admin, administrator, daftar, pasien dokter, sama dokter. Ya. Untuk tipe datanya sama panjang dari data tersebut kita lihat di panduan seperti ini. Semisal untuk yang create pasien ini ya, lewat yang SQL lagi, create tabel, lalu namanya apa gitu, misalkan yang pertama yaitu pasien ya, pasien kurung buka kurung tutup. Yang di sini itu nama kolomnya yang mau diisikan itu apa aja. Jadi seperti yang di sini untuk yang pasien ya, yang jadi pasiennya ini itu ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, sama alamat pasien. Ya. ID pasien, untuk ID-nya yaitu kita pilihnya integer ya. Seperti ini. Integer dengan panjangnya 3. Lalu kolom ini itu ingin dijadikan primary key, maka ditambahkan primary key
auto increment gini ya. Nih, lalu untuk membuat kolom berikutnya kita kasih koma seperti ini. Lalu apalagi kita lihat di soalnya, nama pasien, tipenya yaitu kita pilih varchar dengan panjang datanya atau jumlah hurufnya gitu ya, itu sekitar 30 seperti ini. Lalu selanjutnya jenis kelamin, alamat dulu aja. Tipenya juga varchar. Untuk panjangnya kita lihat panduan 100 ya, 100. Selanjutnya jenis kelamin, jadi panjangnya kita pilih 1 aja karena nanti tinggal dikasih kode ya, 1 huruf aja. Nah, seperti ini. Jadi di sini tuh komennya create table pasien, yaitu tabelnya yang mau dibuat itu pasien, dengan kolomnya ada ID pasien sebagai primary key, lalu nama pasien, ada alamat pasien juga, sama jenis kelamin. Setelah ini sudah, lalu kita klik go. Ya, jadi tabelnya sudah ada ya, atau yang di sini juga udah kelihatan ada tabel pasien. Nah, untuk selanjutnya create untuk yang data selanjutnya ya. Ada daftar, administrasi, pasien, dokter, sama dokter admin ya. Lihat dari panduannya juga seperti ini. Nanti untuk yang panjangnya ada yang 3, ada yang 100, ada yang 30 ya. Ketikan sama yang seperti yang tadi ya. Create table, misalnya apa, daftar gitu ya. Lalu kurung buka kurung tutup, nama kolomnya daftar, ada ID daftar, ID admin, ID pasien. Nah, jadi nanti pakainya yang ini ya untuk keterangannya. ID daftar, ini integer ya, panjangnya 3, dan dijadikan primary key. Lalu ada ID pasien, ID ya, sama ID admin ya.
ID daftar, ID pasien. Terus panjangnya sama semua ya, 3 semua seperti ini. Nah ini juga biar lebih cepat langsung kita buat semuanya ya. Di ini nanti baru di layarnya ini nanti baru kita klik go. Administrator ini ada ID admin, waktu jaga sama nama admin. Waktu jaganya ini ya 100. Sudah di dokter dulu ya.
Setelah semua sudah diketikkan seperti ini, lalu klik go ya. Maka tabelnya udah jadi di sebelah sini ya, ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, sama pasien dokter. Seperti itu. Jadi ada jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan isinya juga sama semua ya. Sama semua yang ini. Seperti itu. Jadi bisa klik di struktur ini untuk melihat ininya ya, administrator sama daftar sama itunya, yang lain-lain ya, yang tabelnya yang udah dibuat. Setelah itu kita pilih yang di sebelah sini ada strukturnya. Seperti ini. Jadi ada yang tadi itu dibuat untuk primary key-nya itu jadi yang ini ya, ada tanda kuncinya ini. Lalu di yang ini ya, yang seperti hubungan ini ya, dokter sama admin, terus pasien dan dokter ini nanti ada dikasih itu ditambahkan foreign key ya. Itu gunanya untuk meminimalisir redundansi data. Jadi digunakan itu sebagai keterkaitan gitu ya, kayak ada hubungannya gitu. Dari yang ini ada ID admin ini nanti diambil dari ID admin yang ini juga. Jadi nanti kalau ada perubahan data itu di dua-duanya ini nanti mengalami perubahan. Jadi misal ada yang dihapus itu juga sama, nanti pembacaan datanya itu jadi sama, jadi redundansi datanya itu berkurang ya. Seperti itu. Lalu kita dibuka dulu yang ini, kembali lagi sama yang di basis data, yang di database ya itu. Jadi ada dokter admin, nah seperti ini. Lalu kita klik struktur. Nah jadi untuk ID admin ini kita klik yang more ID admin ini, lalu kita kasih yang index. Setelah itu kita klik OK dulu seperti ini. Nah maka nanti indeks dari ID admin ini diambil dari tabel administrator ini ya. Sama untuk yang ini ID dokter, kita pilih more, lalu klik index, lalu klik OK ya, seperti itu. Sama seperti yang di pasien dan dokter ini ya, yang di tabel itu kita pilih struktur, lalu untuk ID pasien ini kita beri indeks. Untuk yang sama juga yang ID dokter ya. Nah jadi nanti datanya itu bisa diambil dari primary key-nya dari masing-masing tabel ini. Kolom ya, kolom ini nanti ada hubungannya dengan misal yang ID pasien ini, maka nanti ada hubungannya di ID pasien yang berada di tabel yang lain ya, yang di pasien ini. Seperti itu. Lalu setelah dikasih foreign key, lalu kita pilih yang di rumah sakit ini lagi seperti ini, lalu klik more, pilih yang designer. Nah seperti ini. Jadi udah ada dokter admin, dokter pasien, dokter sama administrator ini ya, sama daftar sama pasien. Jadi udah ini udah tersedia ya tabelnya, tinggal kita kasih itu relationship ini ya, kita tambahkan hubungannya gitu. Jadi untuk menambahkan hubungan ini
seperti ini. Jadi ada select reference key. Reference key-nya itu misalkan dari admin ini ya. Jadi klik dulu yang di primary key-nya yang pertama. Lalu kita pilih yang foreign key-nya yang mana yang mau diambil dari data ini. Yaitu ada di daftar admin. Kita pilih yang ID admin ini. Nah, untuk yang on delete sama on update ini kita pilih cascade. Semuanya lalu kita oke. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang ID dokter ini ada foreign key-nya di ID dokter di dokter admin ini ya. Kita pilih lagi create relationship. Kita pilih yang ID dokter untuk yang pertama, lalu ke foreign key-nya itu ID dokter ini. Sama seperti tadi, cascade semua ya. Nah, jika sudah, lalu kita lihat yang di daftar. Daftar ini ada yang foreign key itu tandanya ada pagar ini ya, tanda pagar ini. Ini semuanya harus dihubungkan sama primary key-nya. Jadi untuk yang ID pasien ini kita ambil dari foreign key ID pasien yang sebelah sini, maka kita tambahkan lagi. Untuk yang pertama yaitu selalu pilih yang primary key dulu, lalu ke foreign key-nya ya. Oke, missing index or column, sebentar ya. Oh ya, maaf untuk yang ID pasien ini sepertinya belum ya. Oh ya. Jadi kalau ada seperti itu berarti belum di setting ya ini indeksnya. ID pasien sama ID admin. Seperti ini. Kita balik lagi ke designer. Nah, lalu kita tambahkan relationship lagi dari yang ID pasien ini ke ini. Lalu kita pilih cascade semuanya, lalu oke. Nah, untuk ada lagi yaitu ID admin ya. Oh sebentar, untuk yang pasien juga ada yang di pasien dokter ini. Lalu kita tambahkan hubungannya lagi ya. Lalu sama nah seperti ini. Lalu ada ID dokter dan yang di pasien dokter juga ada ID dokter lagi. Lalu kita tambahkan. Nah, setelah sudah, lalu ada ini ID admin. Nah, jadi yang ini udah terhubung ya seperti ini untuk desain relationnya. Nah, jika sudah kita kembali lagi ke database. Lalu kita selanjutnya ke DML ya. DML atau Data Manipulation Language itu. Jadi untuk yang kita insert data ini nanti kita tambahkan data yang sudah saya siapkan sebelumnya. Sebentar. Clear ya.
Jadi seperti ini. Kita tambahkan data seadanya ini aja ya. Nah, untuk yang pertama yaitu data pasien terlebih dahulu. Ya, kita pilih yang tabel pasien, lalu pilih yang SQL. Untuk menambahkan data kita pilih insert seperti ini. Ya, jadi udah ada patternnya ya. Kita tinggal yang diganti itu yang di bagian value aja ya. Untuk yang sebentar biar lebih cepat kita copy saja. Seperti ini, kita tambahkan koma aja ya. Jadi ini datanya kita ambil petik 1, lalu kita pisahkan lagi menggunakan koma. Selanjutnya kita pilih petik lagi seperti ini, koma, ya seperti ini. Lalu kita tambahkan ini sama seperti itu. Lalu kita enter dulu, kita insert lagi ke data selanjutnya. Kita copy aja ya biar cepat.
Jika sudah seperti ini, lalu kita klik go lagi ya. Untuk yang datanya jadi udah masuk di sini seperti ini ya. Selanjutnya kita masukkan data dokter ya. Dokter, kita insert aja. Oke, karena ini banyak tuh ya. Lalu kita pilih yang ini aja, kita kasih nama untuk contohnya 2 dokter, namanya ini. Untuk yang ini kita ambil yang nama sama ID aja ya. Ini. Seperti ini. Jika sudah, langsung kita go. Maka data dari dokternya seperti ini ya. Selanjutnya kita ambil yang pasien sama dokter. Kita klik insert seperti ini ya. Nah, untuk value-nya ini kita ambil yang di data ini ya, yang sudah disiapkan juga. Data pasien dokter. Oh ya, untuk yang ini juga bisa kita bisa dilakukan menggunakan menu insert ini ya. Sebentar ya, misalkan pakai yang tadi seperti ini, kita pilih yang insert ini ya. Di sini kita pilih sama seperti ini ya, ID-nya 1. Untuk yang ID pasiennya terlebih dahulu, ID pasiennya ada nama Joko Widodo ya. Joko Widodo. Untuk dokternya Budi Harmoko. Ini lalu tanggalnya 2020 0901 ya. Ini kita yang 2020 September 1 seperti ini. Lalu ID resepnya itu ID 001 ya. Seperti ini. Lalu kita go. Kita cek dulu di sini. Maka udah masuk ya. Isinya kode seperti ini. Ya, lewat sini aja ya yang lebih enak lagi. Pasiennya itu bunga.
2. ID 0 20. Lalu kita klik go, balik lagi ke insert yang nomor 3, namanya Susilo. Untuk dokternya Handoko ini ya, tanggalnya 18. ID 001. Jadi ini langsung kita klik go lagi. Kita klik browse. Ya, jadi udah masuk ya seperti ini. Setelah itu untuk kita coba untuk yang ini ya, select ini. Jadi untuk yang datanya udah masuk semua, kita pilih perintah select ini ya. Maka jika akan menampilkan data dari tabel pasien, misalkan mau menampilkan tabel pasien, itu kita bisa klik dulu yang di sini, lalu ke SQL ya. Kita menggunakannya SQL, yaitu select. Lalu apa yang mau ditampilkan, misalkan semuanya, yaitu menggunakan bintang from dari tabel apa yang mau ditampilkan, misal pasien ya. Kita bisa pilih yang ini, pasien. Lalu kasih titik koma, kita klik go. Ya, maka akan tampil tabel dari pasien. Misalkan ada lagi select bintang from dokter misal gitu ya. Dokter ini seperti ini. Lalu kita klik go, maka akan tampil data dokter. Lalu misal kita pilih yang pasien dokter tadi ya. Seperti ini, maka akan tampil juga di pasien dokter. Lalu untuk selanjutnya, misalkan ingin mengambil data atau file nama dan jenis kelamin, maka perintahnya seperti ini. Jadi misalkan mau mengambil nama pasien sama jenis kelaminnya aja ya, itu kita sama lagi select, lalu nama pasiennya ya, nama pasien, seperti ini, sama jenis kelamin. Dari pasien, dari tabel pasien gitu ya, seperti ini. Lalu kita klik go, maka yang tampil akan nama sama jenis kelaminnya aja, seperti itu. Terus untuk select bersyarat, yaitu perintah untuk mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Misalkan ada rumusnya seperti ini, select datanya gitu ya, terus dari nama tabelnya apa, ketika ini ya, atau where itu saat atau ketika,
field sama dengan nilai field gitu ya. Jadi misalkan buat contoh itu mengambil data dari tabel pasien, yaitu nama, terus jenis kelamin, yang jenis kelaminnya pria atau kita tadi yang pria itu menggunakan kode 1, terus maka SQL-nya itu bisa menggunakan seperti ini ya. Jadi misalkan seperti yang tadi, select nama jenis kelamin from pasien. Kita tambahkan sini perintahnya where lalu apa yang mau ditampilkan sebagai contoh tadi kan jenis kelamin. Jadi where jenis kelamin itu berisi 1 untuk yang laki-laki ya, seperti ini. Lalu kita klik go, maka yang tampil hanya yang jenis kelamin laki-laki ini dengan kode 1 ya. Jadi ada Joko Widodo sama Susilo ini, seperti itu. Misalkan kalau mau melihat yang atas namanya ini sama alamat gitu ya. Oke, kita kembali lagi aja nggak apa-apa. Select nama pasien sama alamat pasien dari tabel pasien where jenis kelaminnya itu berisi 1, seperti ini. Lalu kita klik go, maka akan tampil yang berjenis kelamin laki-laki dengan keterangan nama sama alamatnya ya yang ditampilkan. Misalkan untuk yang perempuan bisa juga kita pilih yang kode 2 seperti ini, lalu klik go ya, maka yang tampil akan perempuan seperti itu. Lalu ada select join antar tabel. Jadi ini berfungsi untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa tabel. Rumusnya yaitu select tabel ini, terus dari tabel 1 join tabel 2 ketika pada saat tabel 1 sama dengan tabel 2 fieldnya ya. Jadi N ini merupakan nama tabel sesuai dengan file tersebut akan tampil diambil gitu ya. Ya misalkan ini pada basis data itu ingin menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Data tersebut misalnya nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Maka ada 3 tabel yang terlibat gitu ya untuk menampilkan data tersebut. Maka SQL-nya itu bisa ini menggunakan yang seperti ini ya, select sekalian kita ketik aja. Kita mau menampilkan apa dulu? Kalau yang tadi adalah nama pasien, waktu periksa, resep, sama nama dokter. Ini itu sebagai inisiasi ya, atau inisial gitu ya buat yang di tabel apa. Misalkan nama pasien ini ada di tabel pasien, maka menggunakan inisial P ini di depannya. Kalau untuk yang pasien dokter, maka menggunakan inisial PD ini. Sama untuk yang dokter itu menggunakan inisial D. Jadi kita tambahkan ketik dulu ya untuk perintahnya, yaitu ada di nama pasien, lalu pasien dokter itu menggunakan yang waktu periksa sama resep ya.
Sebentar. Lalu nama dokternya ya. Select ini. From tabel apa pasien dengan inisial P, join pasien dokter ya, yaitu dengan inisial PD, on. Lalu untuk yang on ini itu menggunakan primary key-nya ya. Jadi primary key-nya itu sebentar. Jadi primary key-nya ini menggunakan yang di tabel ini ya, tabel pasien sama pasien dokter ini, yaitu ID pasien sama ID pasien juga di tabel yang beda. Di tabel ini pasien sama pasien dokter. On P, ID pasien sama dengan PD ID pasien, seperti ini. Lalu join lagi dengan dokter D. Dengan inisial D ini on ketika kita yang ambil di PD ini dengan dokter, pasien dokter dengan dokter ya. Jadi on PD ID dokter sama dengan D ID dokter, titik ini. Lalu kita kasih titik koma. Setelah itu kita klik go, maka akan tampil nama pasien, waktu periksa, resep, sama nama dokternya ya, seperti ini. Lalu join antar tabel dengan syarat tertentu. Misalnya dari hasil pada gambar itu ditambahkan syarat tertentu ya. Jadi yang kode yang di atas itu kita tambahkan ke syarat tertentu. Misalkan ingin menampilkan pasien dengan yang ditangani oleh dokter satu dokter, misal ini Budi Harmoko gitu ya. Jadi kita tambahkan yang di sini yaitu where lagi, atau ketika di ID dokter itu dengan ID yang nomor 1. Misalkan untuk yang ID Budi Harmoko ini kan karena di data sebelumnya itu memiliki ID dokter 1 gitu ya. Jadi kita pilih lagi untuk yang syaratnya ini itu menggunakan primary key lagi. Jadi ditambahkan ya, where di tabel apa inisialnya tadi yang mau diambil, yaitu di kolom ID dokter yang berisi ID 1, seperti ini. Setelah itu kita klik go, maka yang tampil hanya yang ditangani oleh dokter Budi Harmoko, atau dengan dokter dengan yang memiliki ID 1 gitu ya.
seperti ini. Bisa juga menggunakan, misalkan mau melihat yang ditangani Dr. Handoko gitu ya, Dr. Handoko dengan ID 2 seperti ini, maka yang tampil kita klik go dulu, yaitu nama pasien dan resep dan waktu periksa itu yang ditangani oleh Dr. Handoko gitu ya, seperti ini. Lalu untuk yang misalkan ada select lagi untuk fungsi aritmatika ya, seperti ini. Misalkan ingin mencari banyaknya pasien yang telah terdaftar, terus kita bisa pilih menggunakan kode seperti ini. Jadi ini ingin melihat berapa antriannya gitu ya, berapa datanya. Itu bisa kita ini select, lalu count. ingin melihat itu bisa juga pilih yang menggunakan primary key lagi ya, yaitu count ID pasien from pasien. Seperti ini. Oh ya, untuk penulisannya yang ini tidak dispasi seperti ini ya. Lalu klik go. Ya, maka akan ada menampilkan ini 5 ya. Jadi ada 5 data pasien. Seperti itu. Lalu kalau untuk melihat yang min ini mencari nilai terendah, max sama jumlahnya gitu juga bisa. Misalkan min ya, mau cari min. Oke, sebentar. ID pasien from seperti ini. Go, maka akan tampil nilai yang paling kecil. Kalau yang tinggi ini go, maka akan tampil data yang paling besar. Kalau untuk dijumlahkan atau mencari totalnya, kita bisa menggunakan fungsi perintah sum ya, maka akan dijumlahkan semuanya. Setelah itu ada select fungsi string ini berguna untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Misalkan pada tabel pasien ingin mencari data pasien berdasarkan alamat dari sebelah kiri dengan awalan 2 karakter yaitu JL. Itu bisa menggunakan ini ya untuk perintahnya ya. Karena ingin melihat semua data, maka pilih gini ya, select bintang. Where left, yaitu dari data string sebelah kiri ini. Lalu untuk apa yang dilihat yaitu misal berdasarkan alamat seperti tadi ya, alamat pasien.
koma. Setelah memilih kolomnya, dipilih jumlah hurufnya yang mau dicari, yaitu ada 2 yang berisi CL seperti ini ya. Lalu titik koma, kita klik go, maka yang akan ditampilkan itu yang dengan alamat yang berawalan CL, maka datanya seperti ini. Misalkan lagi dengan yang dari kanan ya, atau sebelah kanan, atau yang biasa dengan berakhiran tertentu. Misalkan ingin menampilkan nama data dari pasien yang memiliki akhiran nama A dengan huruf A gitu ya. Jadi ini kita pilih nama pasien, hurufnya berapa, misalkan berakhiran A berarti 1 huruf, kita pilih 1 yang berisi A seperti ini. Lalu klik go, maka akan tampil data pasien yang memiliki akhiran nama dengan huruf A gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah itu ada select between. Ini merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Maka rumusnya seperti ini. Contohnya untuk menampilkan data pasien yang ID pasiennya antara 3 sampai dengan 5. Begitu. Seperti ini. Select bintang from pasien where ID pasien between 3 and 5. Seperti ini. Lalu kita klik go, maka akan tampil data pasien dengan ID pasien di antara 3 sampai 5 ya. Jadi 3 sampai 5-nya juga ikut ditampilkan. Seperti itu. Lalu select like gitu ya, untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Misalkan untuk mencari kata Jakarta pada alamat pasien, maka kita pilih select ini ya, untuk menampilkan data dari pasien seperti ini yang memiliki alamat dengan alamat Jakarta. Jadi ketika alamat pasien ini seperti ada kata Jakarta gitu ya. Where alamat pasien like, kita kasih petik 1 dulu, lalu kita tambahkan persen untuk mengapit kata yang diinginkan, misalkan Jakarta. Seperti ini. Lalu klik go, maka akan tampil data dengan alamat yang bertuliskan Jakarta. Seperti ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu select order by. Ini untuk menampilkan data dalam pengurutan menaik atau menurun, yaitu ascending atau descending gitu ya. Jadi rumusnya seperti ini. Select bintang from nama tabel, terus order by nama kolomnya,
pilih ascending untuk naik atau descending untuk menurun. Sebagai contohnya berdasarkan ID pasien ya, bisa seperti ini. From, select bintang from pasien, order by ID pasien, ascending gitu ya, seperti ini. Lalu kita klik go, maka yang tampil masih terurut ya seperti biasa dari 1 sampai 5. Misalkan ingin menampilkan secara dari bawah ke atas gitu ya, atau menurun gitu ya, kita pilih descending ini ya, untuk mengurutkan dari yang paling akhir. Kita klik go, maka akan ditampilkan data dengan urutan yang paling akhir terlebih dahulu, baru yang pertama, seperti ini. Selanjutnya, select group by ini berfungsi untuk mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel, yaitu menampilkan satu data berdasarkan jenis kelamin misalkan gitu ya. Maka nanti akan ditampilkan satu data per satu kondisi gitu ya, atau satu syarat gitu. Jadi misalkan untuk yang kelamin laki-laki ditampilkan satu, untuk yang kelamin perempuan ditampilkan satu gitu. Jadi dengan bisa pakai ini, select from pasien, group by jenis kelamin gitu aja. Jadi select bintang from pasien seperti ini, group by jenis kelamin seperti ini. Lalu kita klik go, maka akan tampil seperti ini ya. Lalu untuk update itu untuk melakukan perubahan data. Misalkan ingin mengubah nama dari Mirna ini menjadi Mirna Mariati, maka menggunakan SQL-nya kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi update tabel apa namanya, lalu set untuk mengubah itu ya, atau setting gitu bisa. Jadi set apa yang mau diubah, yaitu nama pasien itu menjadi Mirna Mariati. Lalu kita beri syarat tertentu seperti ini, ketika ID pasien adalah 5, karena yang ingin diubah yaitu pasien dengan atas nama Mirna karena Mirna memiliki ID pasien 5, maka kita pilih ID pasien 5 ini untuk digantikan namanya menjadi Mirna Mariati, seperti itu ya. Jadi kita ketik update, lalu nama tabelnya pasien, nama pasien seperti ini, lalu set ya, set apa yang mau di set, yaitu nama pasien menjadi mau diganti jadi apa. Jadi misal Mirna Mariati, ketika where ID pasiennya itu 5, jadi akan menjadi seperti ini. Kita klik go ya. Lalu kita lihat di tabelnya pasien, maka yang atas nama Mirna tadi udah berubah jadi Mirna Mariati. Misalkan lagi
lagi ingin mengubah ini ya, alamat gitu ya, di yang atas nama pasien atas nama Poppy, kita ganti nomor 1 ini menjadi nomor 3 gitu ya. Maka SQL-nya update ya, update pasien, set alamat pasien menjadi misalkan ini Jalan Mawar nomor 3 Bekasi. Jalan Mawar nomor 3 Bekasi menjadi seperti ini. Where ketika ID pasien sebentar, maaf. Ketika ID pasien itu di ID 3 seperti ini ya. Lalu klik go. Setelah dicek lagi, maka yang tadi Poppy Jalan Mawar nomor 1 Bekasi ini menjadi nomor 3 Bekasi gitu ya. Jadinya seperti itu. Untuk yang delete ini fungsinya untuk menghapus data. Dengan rumusnya delete from nama tabelnya, where nama field unik sama dengan nilai. Seperti itu. Sebagai contohnya untuk menghapus data pasien nama Mirna dengan ID 5. Jadi kita bisa menggunakan delete from pasien where ID pasien 5. Seperti itu. Kita coba lagi. Delete from pasien where ID pasien itu 5. Seperti ini. Titik koma, lalu klik go. Ya. Setelah dicek untuk yang nama pasiennya, maka yang Mirna ini sudah terhapus ya. Seperti itu. Jadi tahapannya untuk praktikum ini sudah selesai ya, udah dicoba semuanya. Sekian pengerjaan tugas dari saya. Bila ada kekurangan atau salah-salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih juga untuk yang sudah sempat untuk melihat video pengerjaan tugas saya ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.